Sebelumnya selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedikit sharing masalah perpinjolan. Untuk orang-orang yang belum pernah main pinjol, jangan pernah sekali-sekali masuk ke pinjol. Yang sudah telanjur main pinjol, stop. Akhiri pinjolnya dari sekarang, stop gali lubang, tutup lubang. Karena kalau kamu main pinjol cuman ambil sana, tutup sini, tutup sana, tutup sana, tutup sana, putar lagi, ambil lagi, pinjam lagi, lunasin lagi, pakai lagi, putar lagi, nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal. Nggak bakal ada kelarnya gak guys. Saya ngurusin kayak ginian udah bertahun-tahun. Sudah banyak orang-orang yang main pinjol sampai ratusan juta hutangnya. Nah kalau kamu masih hutangnya masih kecil-kecilan, stop. Mumpung belum makin membesar. Karena apapun yang kamu pakai di uang pinjol itu nggak bakal ketahuan uangnya kemana. Mau kamu punya hutang 50 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta, nggak ketahuan habisnya kemana. Karena ya ambil sana, tutup sini, putar lagi, lunasin lagi, pakai lagi, pinjam lagi, putar lagi, pakai lagi, mencret lama-lama. Iya dipermainin pinjol sistem kayak gitu. Karena emang sistemnya pinjol emang seperti itu, menjerat orang supaya kamu mengabdi ke pinjol, punya duit pinjol, pikirannya ada duit sedikit mikirinnya pinjol, nggak pernah kamu pikirkan lagi jalan-jalan kek, nabung kek, dapat gaji, dapat pendapatan usaha, mikirin belanja kek, kebutuhan rumah tangga kek, ataupun apa yang mau kita beli, nggak bakal bisa kalau sudah main pinjol. Pinjol tuh hanya membantu sesaat, membantu di awal. Makin kesana makin kesananya dibikin habis kita. Seperti itu. Nah untuk orang-orang yang sudah telanjur main pinjol, kan di video-video saya udah pernah saya ingatkan, udah saya jelaskan. Kalau orang sudah telat, mau dibantu apa lagi? Kalau seandainya sudah telat, udah diteror, perkuat mental. Nah masuklah di grup FB saya gratis. Kalau orang sudah telat, sharing, namanya sudah telat ya mau diapakan, udah diteror, udah didatengin ke rumah, udah sebar data ya. Makanya untuk orang-orang yang belum telat, untuk orang-orang yang belum telat ini, apalagi yang mau dipikirkan, mau diberhenti dari sekarang apa enggak pinjolnya. Kalau orang sudah yang inbox sana, inbox sini, tanya sana, tanya sini, bagaimana caranya, itu orang sudah kepengen, udah nggak kuat. Pandangannya itu sudah nggak kuat bayarin pinjol, udah capek, udah lelah. Semakin kamu pertahankan juga bukannya lunas, malah makin membengkak. Seandainya kamu bisa melunaskan di semua pinjol dengan cara dapat pinjaman ke bank ataupun gade surat, sertifikat, ataupun gade emas, gade BPKB, itu pasti bakal terulang lagi makin dalam main pinjol. Karena pinjol ini sifatnya ketergantungan dan kecanduan. Kamu kepepet, mendesak, pakai lagi pinjol. Jadi nggak ada ceritanya orang main pinjol lunas berhenti selamanya. Nggak ada. Yang ada pakai lagi, lunas pakai lagi. Lunas di angkatan tahun 2021 main pinjol, 2024 main pinjol lagi. Nanti 2023 lunas di pinjol, nanti 2025 terjerat lagi di pinjol. Jadi lunas itu nggak ngejamin orang berhenti main pinjol guys. Berhentinya orang main pinjol itu setahu saya dia sudah galbay. Ketika dia sudah galbay, data dia sudah kemana-mana pun ke pinjol, sudah tidak bisa lagi mengajukan. Nah timbulnya kalau kamu sudah tidak bisa lagi mengajukan di pinjol, ya berhenti. Seperti itu. Ya enggak? Seperti itu. Nah jadi kalau saya kan orang nge-DM, Bang bagaimana caranya? Saya tanya dulu aplikasinya apa aja Bang, atau Mbak, tagihannya aplikasinya apa aja, disebutin ini nih Bang tagihan aplikasi saya. Nah karena saya jarang buka inbox, saya kasih WA, saya totalkan berapa semua total hutang pinjol. Nah kaget kamu kalau udah lihat total semua pinjol kamu udah totalkan. Kalau seandainya belum ada yang tolakan, belum ada yang telat atau apa, saya kan kalau ngurusin orang lihat-lihat juga datanya seperti apa, orangnya seperti apa, punya sopan nggak, kira-kira orangnya bisa ini nggak. Kan nggak mungkin semua orang saya urusin. Kalian aja kalau nyari konsul aja kan milih-milih, saya juga sama aja milih-milih, siapa yang mau saya bantu milih-milih. Seperti itu. Nah kalau orang yang belum telat biasanya mengusahakan membayar. Saya tahu guys, pinjol itu orang-orang kalau sudah telanjur main pinjol mencoba melunaskan membayar. Namanya hutang kan mencoba melunaskan membayar, seperti itu. Tapi semakin kamu lunasin kok pinjolnya makin nggak selesai-selesai, malah makin banyak. Bahkan ada orang yang main pinjol
Kan pinjol ini kan ada step ya guys ya. Pertama, main pinjol awalnya terbantu. Yang kedua, gak bisa nabung. Yang ketiga, gaji numpang lewat ke pinjol, ataupun kalau dia usaha pendapatannya numpang lewat larinya ke pinjol. Yang keempat, masih dipertahankan jadi gadai, jual barang ya seperti kayak emas, BPKB atau minjem atau kemana. Yang kelima, kamu jadi nekat minjem teman, saudara, keluarga ataupun ke perusahaan bayarin pinjol. Nanti kalau kamu sudah hancur-hancurnya, kamu bakal galbay juga. Jadi kalau orang yang masih fase di mana orang main pinjol baru tahapan nggak bisa nabung sama gaji numpang lewat, saya yakin masih mengusahakan membayar. Masih. Tapi kalau dia sudah sampai tahapan jual barang, gade barang, minjem saudara, minjem ke bank, minjem ke keluarga, minjem teman, masih juga mempertahankan pinjol, ya udah ngabdi aja kamu, mengabdi sama pinjol sampai tua mungkin. Gak bakal kelar nggak pinjol kalau diurusin. Mendingan udah stop, akhiri, stop gali lobang, udah stop. Saya stop main pinjol, saya stop gali lobang, akhiri pinjol. Fokus keluarga, fokus kerja. Sudah itu kalau sudah galbay, seandainya suatu saat kamu sudah ada rezeki, ya seterah. Kalau kamu mau sedekah dengan niat zaman dulu ada aplikasi yang nggak kamu bayar, atau kalau aplikasinya masih hidup kamu bayar, setidaknya kamu galbay dulu sementara perbaiki finansial kamu. Kamu bisa fokus kerja, bisa fokus nabung, otak kamu jadi jernih. Coba kalau kamu main pinjol, makan tak enak, tidur tak nyenyak, kerja nggak fokus, kena ambeien, kena tipes lama-lama, nggak nafsu makan, turun berat badan. Nah, kebanyakan juga orang main pinjol ini gini guys, banyak yang berbohong. Istrinya main pinjol, suaminya nggak tahu. Ada juga suaminya yang main pinjol, istrinya yang nggak tahu. Ada juga yang main pinjol, istrinya main, suaminya juga main. Kalau istrinya main, suaminya nggak tahu, seandainya yang dikasih tahu pinjolnya cuma si Shopee, Kredipo, Aku Laku. Tapi yang cash ada kami yang buntut-buntutnya nggak dikasih tahu sama suaminya. Kenapa nggak dikasih tahu? Takut marah. Diumpetin semua pinjolnya, di folder, disembunyikan. Jadi mau sampai kapan kamu berbohong? Seperti itu. Mendingan udah stop, akhiri berbohongnya. Gara-gara pinjol kan kamu nggak bisa lagi nabung, nikmatin duit yang tadinya buat kebutuhan keluarga, jadi nggak bisa guys, nggak bakal bisa. Segede apapun gaji kamu nggak bakal bisa nggak nyukupin pinjol itu, nafkahin pinjol, nggak bisa. Makanya kalau orang yang rajinnya bayar, coba kamu cek di YouTube kamu, iklannya penuh dengan tawar-tawaran pinjol. SMS kamu penuh dengan tawar-tawaran link pinjol-pinjol. Kadang telepon berdatangan ditawarin, WA berdatangan ditawarin, SMS berdatangan ditawarin. Kenapa kok seperti ini? Semenjak saya main pinjol kok banyak berdatang-datangan ditawarin. Ya karena pinjol mana yang nggak mau dinafkahi sama kamu. Seperti kamu main pinjol 4 aplikasi, kamu nafkahi terus. Kamu kasih makan, bunga-bunganya kamu bayarin terus. Ya pinjol yang lain kan kepengen juga kamu dinafkahin sama kamu. Seperti itu. Jadi udahlah, akhiri pinjolnya sebelum makin hancur. Nanti kalau sudah datanya udah rusak, kan kebanyakan orang sibuk. Antara sibuk, nih untuk orang yang belum telat, itu biasanya kalau pikiran saya orang-orang yang udah pernah saya tanganin, kalau yang masih baru tahapan gak bisa nabung sama gaji numpang lewat ya, dia masih coba mengusahakan bayar. Nah, nanti kalau seandainya datanya udah rusak, sudah banyak tolakan, sudah download sana download sini, ternyata dia ketangkep aplikasi yang downloadnya ilegal, baru dia minta tolong. Nah ya nggak bisa bantu lagi saya. Kemarin ada orang yang kayak gitu, saya kasih WA dari bulan Juni, ngabarin lagi Oktober. Giran saya tanya, pinjolnya masih yang dulu nggak? Sudah berubah. Ternyata sudah main pinjol kemana-mana. Udah download ilegal pula. Ya rusak datanya, udah sebar data itu. Jadi di saat data kamu masih bisa dipilihkan, ya mendingan galbay dari sekarang. Mana yang digalbay, mana yang dibayar. Ya kan kamu takut didatengin ke rumah, sama takut sebar data, sama takut BI checking. Seperti itu.
Nah, jadi untuk orang-orang yang main pinjol sudah akhiri gali lubang tutup lubangnya. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari lingkaran pinjol dan kita semua bisa fokus lagi ke keluarga. Kita bisa perbaiki finansial, perbaiki ekonomi, buka lagi lembaran baru dari nol, lupakan pinjol, tutup, sudahi, karena sampai kapanpun kamu ngerawat pinjol ya nggak bakal ada ujungnya, nggak bakal ada habisnya. Yang ada kamu dibikin habis, dibikin miskin sama pinjol, dibikin habis tabunganmu, gajimu, asetmu, hutangmu jadi banyak. Jadi nggak ada habisnya kamu rawat pinjol. Mendingan kamu ngerawat anak, keluarga, ataupun kucing sekalian dirawat. Jangan pinjol dirawat, hancur pinjol dirawat. Nggak ada orang main pinjol dirawat enak hidupnya, nggak ada guys. Apapun profesimu, apapun usahamu, kalau ngerawat pinjol ya dibikin hancur. Kalau masih main pinjol di bawah setahun ya mungkin masih bisa menghandle 6 bulan, 8 bulan, udah mulai kerasa sebenarnya. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, babak belur kamu ngerawat pinjol, nggak bakal ada habisnya. Orang ngerawat pinjol tuh paling mentok 4 tahun udah paling capek, udah sampai nyerah dia, udah nggak kuat sampai ratusan juta. Jadi buat kalian semua, mudah-mudahan kita semua terbebas dari lingkaran pinjol. Untuk orang yang sudah telanjur telat atau sudah diteror, sedang dalam intimidasi DC pinjol ataupun didatengin fill collection, ya masuk aja di EB beranda saya, ada grup EB-nya, sharing ke Facebook itu gratis. Karena di dalam grup itu banyak orang yang sudah pada galbay dari angkatan 2019, 20, 21 udah banyak orang yang galbay. Seperti itu. Ya semua orang yang main pinjol galbay kan dulunya juga sama kayak kalian, dirawat, dibayar. Nggak ada orang main pinjol tiba-tiba langsung nggak dibayar tuh, nggak ada. Awalnya dibayar, mencret, nggak sanggup bayar lagi, seperti itu. Makanya pinjol nggak bakal bangkrut, karena orang galbaynya ketika kamu sudah nggak sanggup. Ya contohnya kamu main di aplikasi si A, kamu main setahun, kamu sudah berapa banyak bunga yang kamu bayarkan di aplikasi si A, tiba-tiba kamu galbay di aplikasi A. Nah jadi ya pinjol A itu nggak bakal bangkrut, karena kamu sudah ketutup dari bunga-bunga yang kamu bayarkan ke dia, sudah balik modal, seperti itu. Kecuali kamu narik pinjaman pertama langsung kamu nggak bayar, ya bisa kemungkinan aplikasinya rugi, seperti itu. Buat kalian semuanya sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.